Salam saudara semua dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda di channel Cross Christ. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, saya akan sampaikan materi yang sangat serius ini, yang berdampak pada banyak keluarga Kristen di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, urapi kami semua Tuhan, hamba-Mu dan seluruh penonton, seluruh pendengar di media sosial, terutama di YouTube ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi murid Sang Firman dan menjadi pelaku firman serta kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap tersenyum dan hidup penuh pengharapan sekalipun dalam situasi yang sulit. Nah, saudara dikasihi Tuhan, materi kita, pembahasan kita pada saat ini adalah tentang perceraian di dalam kekristenan. Boleh atau tidak? Nah, saudara dikasihi Tuhan, ada orang bertanya kepada saya, Pak, bercerai kan nggak boleh. Kalau nambah boleh ya Pak ya? Wah, ini sangat berbahaya saudara. Ini pertanyaan seru. Ada orang berkata, Tuhan itu merancang, mencipta, memelihara ciptaannya, dan menetapkan segala sesuatu. Tuhan itu berdaulat. Ini yang mutlak. Saudara dikasihi Tuhan, siapa yang percaya bahwa manusia pertama itu Adam, berarti juga percaya bahwa manusia yang kedua yang diciptakan Tuhan, yang diambil dari tulang rusuk si Adam itu adalah Hawa. Berarti konsep ini menjadi konsep pernikahan Kristen yang digagas Tuhan, berarti satu Adam untuk satu Hawa, atau satu Hawa untuk satu Adam. Nah, ada orang menyampaikan keluhan atas nama hak asasi manusia. Ada orang berkata kepada saya, loh, kan boleh toh satu Adam dengan 5 Hawa atau 38 Hawa. Wah, tapi saya jawab, Alkitab tidak ada begitu. Atau begini Pak, satu Hawa untuk 5 Adam. Saya juga sama jawaban saya, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Atau 5 Adam untuk 5 Hawa, juga tidak ada. Atau satu Adam untuk satu Adam, berarti laki-laki dan laki-laki menikah, juga tidak ada di dalam Alkitab. Atau satu Hawa untuk satu Hawa, lesbi, juga Alkitab tidak mengajarkan. Semua teori pernikahan itu yang orang sampaikan kepada saya atas nama HAM itu menyimpang dari ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Yang Alkitab ajarkan adalah satu Adam untuk satu Hawa. Selain itu bukan ajaran Alkitab. Titik. Titik ya, bukan koma ya. Nah, tetapi ternyata dalam kehidupan selanjutnya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Atas nama kemanusiaan dan keadilan berkata, siapa yang paling banyak rugi, siapa yang paling banyak menjadi korban dalam kejadian perceraian? Ya, ada yang berkata, ya biasanya pihak anak-anak dan pihak perempuan. Walaupun juga demikian, ada pihak laki-laki yang dirugikan tapi tidak sebanyak pihak perempuan. Nah, Alkitab berkata, ini pandangan saya, Alkitab berkata, perceraian itu bukan gagasan Tuhan. Perceraian bukan rancangan Tuhan. Perceraian bukan rencana Tuhan. Perceraian bukan agenda Tuhan. Alkitab tidak pernah memerintahkan untuk bercerai. Tidak ada sama sekali. Ingat saudara, pada waktu Tuhan melayani di bumi, di kalangan bangsa Yahudi, pada waktu itu, keluarga-keluarga di kalangan bangsa Yahudi sedang di ujung tanduk kehancuran keluarga. Pada waktu itu, di hadapan Yesus ada 2 kelompok besar. Pengikut rabi atau guru Hillel, yang kedua pengikut guru atau rabi Shammai. Nah, 2 kelompok ini sama-sama punya pengikut. Pengikutnya jumlahnya besar seperti partai politik. Namun kenyataannya dalam pergumulan selanjutnya pihak laki-laki lebih memilih sang guru yang bernama Hillel. Kenapa? Karena lebih banyak memberikan kelonggaran, lebih banyak memudahkan untuk proses perceraian. Sementara Rabi Shammai
itu lebih sulit, lebih ketat dalam menjaga keluarga. Karena atas alasan apa saja, ini pandangan si Hillel, atas alasan apa saja, laki-laki bisa menceraikan istrinya tanpa sidang pengadilan. Bukankah ada pertanyaan kepada Yesus yang bertanya, Guru, apakah boleh laki-laki menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, ini pengikutnya Hillel, pengikutnya sang guru Hillel. Oleh karena itu, banyak perempuan pada waktu itu memilih tidak menikah. Jadi kalau saudara hidup pada waktu itu ingin menjadi hero bagi para perempuan, wah seru pasti. Karena waktu itu banyak perempuan memilih tidak menikah ketimbang menikah, tapi nasibnya di ujung tanduk kehancuran. Nah, saudara, ini pandangan saya, Tuhan bukan hanya membenci permusuhan dan perceraian. Ingat juga bahwa Tuhan itu membenci berbagai macam dosa. Pelanggaran tetap dosa di mata Tuhan. Tuhan juga membenci penipuan. Tuhan juga membenci kepalsuan. Tuhan juga membenci tindakan kejahatan. Tuhan membenci ketidakadilan. Tuhan membenci penindasan. Di dalam Amsal 6 dikatakan, Tuhan membenci mata sombong. Mata sombong saja itu dibenci Tuhan. Lidah dusta itu dibenci Tuhan. Tangan yang menumpahkan darah, tangan yang menumpahkan pertempuran, itu juga dipandang benci oleh Tuhan. Hati yang membuat rencana jahat juga dibenci Tuhan. Kaki yang cepat menuju tindak kejahatan juga dibenci Tuhan. Saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan juga dibenci Tuhan. Dan pemicu pertengkaran. Jadi kalau di masyarakat ada tukang pemicu pertengkaran, itu dibenci Tuhan. Nanti akan diadili menurut penghakiman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan membenci segala penyimpangan, penyembahan berhala, setan, dan manipulasi atas nama agama, iman, dan gereja. Tuhan membenci. Nah, saudara, Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Memang betul. Sepakat. Tidak mungkin yang dikerjakan Tuhan, yang dipersatukan oleh Tuhan, diceraikan oleh manusia. Tidak mungkin dan tidak dapat. Mustahil. Karena apa? Tuhan Maha Kuasa, Dia berdaulat. Siapa yang mau melawan Tuhan? Siapa yang mau melawan keputusan, kebijaksanaan, dan kebijakan Tuhan? Tidak ada. Keputusan Tuhan mutlak. Ingat video saya yang sebelumnya tentang Tuhan yang berdaulat. Semua hal yang dikerjakan Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh manusia, oleh siapapun. Jika Tuhan menutup pintu, siapa yang bisa buka? Jika Tuhan membuka pintu, siapa yang bisa menutup? Nobody know. Tidak ada. Nobody else. Tidak mungkin yang dikerjakan Tuhan dicerai-beraikan atau diporak-porandakan oleh manusia. Namun pertanyaan saya, yang pertama, siapa berani memastikan bahwa setiap upacara pernikahan di gereja itu betul-betul agenda Tuhan? Siapa? Tidak ada. Apakah semua acara pernikahan di dalam gereja pasti pernikahan yang jujur? Tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Apakah gereja yang menyelenggarakan pernikahan itu lupa bahwa itu adalah lembaga dunia? Nah, oleh karena itu ada beberapa pertanyaan penting sebelum kita membahas tentang perceraian yang sah atau perceraian yang tidak sah. Apa yang harus dilakukan oleh pasangan atau saudara dan saya kalau saudara kita, keluarga kita, pasangannya itu melakukan satu, melarang pasangannya untuk beribadah, melarang untuk melayani Tuhan, bahkan memaksa untuk menyangkal iman. Pasangannya terbukti LGBT, homo, lesbian, memperlakukan pasangannya seperti binatang atau tidak manusiawi. Pasangannya terbukti melakukan seks yang tidak wajar, menyimpang, incest dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan binatang. Meninggalkan tanggung jawab secara total, baik biologis, ekonomi, dan seterusnya. Semua ditinggalkan tanggung jawabnya. Melakukan perzinahan sebelum pernikahan dan terbongkar setelah pernikahan. Melakukan perzinahan setelah pernikahan. Inilah yang kasusnya digugat oleh banyak orang. Nah, saudara, kalau orang itu mengampuni, wah hebat. Jika pasangan bermain gelap dalam kehidupan okultisme sepanjang hidupnya, ikatan setan, dengan gereja setan, apa yang saudara perbuat? Nah, jika demikian saudara, apakah pernikahan mereka sungguh-sungguh agenda Tuhan? Jika bercerai, apa alasan yang paling dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, keluarga, dan gereja?
Jika semua penyimpangan itu terjadi, lalu kita membiarkan, apakah hal itu bukan penipuan terhadap lembaga gereja, lembaga pernikahan, negara juga? Apakah ada kaitannya dengan Tuhan yang melanggar hukum Taurat demi atas nama kemanusiaan yang bertanggung jawab dan kehidupan yang lebih agung? Jika penyimpangan pernikahan itu terjadi, maka apakah perjanjian pernikahan yang dianggap kudus harus dipertahankan jika menyimpang? Jika penyimpangan itu terjadi, apakah ini sesungguhnya pendeta dan gereja telah membiarkan dosa terus merajalela dan pembohongan data terus bergulir? Di mana pastoral, di mana kepedulian gereja kepada calon mempelai sebelum pernikahan? Apakah rohaniawan hanya bertugas dalam bimbingan pranikah, lalu memberikan ibadah pernikahan, lalu selesai? Hanya itu? Mengapa gereja tidak ikut membantu anggota gereja dalam penyelidikan kehidupan seseorang sebagai calon pasangannya? Banyak sekali ayat Alkitab membahas tentang perkawinan, tentang keluarga, tentang perceraian. Ini berarti keluarga dalam posisi yang sangat strategis, yang sangat menentukan bagi kokohnya sebuah tatanan kehidupan lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, semua pihak tidak bisa main-main. Tidak boleh bermain gelap, tidak boleh mempermainkan gereja, dan jangan mau dipermainkan oleh siapapun. Maka semuanya perlu hikmat, perlu penyelidikan, ujilah segala sesuatu. Banyak orang terburu-buru minta rekomendasi untuk bercerai karena ini dan itu, terutama perzinahan, tuduhan ini dan itu. Lupa menanyakan bahwa dalam situasi yang sulit seperti ini, hak dan kewajiban apa yang harus ditunaikan bagi keluarga, gereja, dan kepada Tuhan. Bagaimana di dalam situasi rumah tangga yang demikian kritis, masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena jika terburu-buru, mungkin saudara bisa terjerat dalam dosa yang berikutnya yang lebih rumit, yang mungkin tidak ada orang yang punya hikmat untuk menyelesaikannya. Jika saudara dalam masalah kerumitan rumah tangga yang seperti demikian, berdoalah. Tetap bertekun dalam firman Tuhan. Jangan buru-buru mencari pacar baru. Saudara, saat itu dalam kekosongan, sedang luka, sedang memerlukan firman. Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku kekal selama-lamanya. Ingat, perkataan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Nah, saudara, jika saudara dalam masalah yang rumit, masalah yang serius, jangan buru-buru mengambil keputusan. Berdoa, minta pimpinan Tuhan, tetap bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Perlu banyak nasihat, supaya saudara jangan jatuh dalam jerat dosa yang lebih rumit, yang lebih pelik. Nantikan video solusi yang berikutnya dari saya. Jangan lupa supaya saudara tidak tertinggal video-video saya yang selanjutnya, berikan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tuhan memberkati saudara dalam pergumulan apapun. Salam.